Pemirsa, teka-teki di mana calon ibu kota negara mulai terjawab. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro mengisyaratkan sebuah kota di Kalimantan dipersiapkan menggantikan DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Dan berikut wawancara eksklusif rekan saya Ade Mulia dengan Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, jadi ini kesimpulannya Palangkaraya, Gunung Mas, Katingan, atau Balikpapan, atau kota mana yang jadi nih Pak? Ya, yang pasti tempat-tempat yang Anda sebutkan itu merujuk pada satu pulau, yaitu Kalimantan. Dan yang memang sudah menjadi keputusan Presiden bahkan sejak bulan April ketika kita pertama kali membuat ratas mengenai ibu kota, memang diarahkan pemindahannya ke Pulau Kalimantan. Nanti lokasi persisnya tentunya kita menunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden. Tapi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ya, itu tadi bocorannya? Penentuannya akan langsung oleh Bapak Presiden dan kami saat ini sedang sedang finalisasi kajian tahap akhir untuk 3 pilihan lokasi, Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur. Jadi sudah ada alternatifnya, tinggal kemudian nanti tentunya kita sampaikan plus minus dari masing-masing, ya, dan kemudian kita sampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan. Oke, ini kan dengar-dengar katanya akan diumumkan di bulan Agustus oleh Pak Presiden, tapi akan mulai dieksekusinya itu per kapan Pak? 2019 kah atau 2020 kah atau kapan? Intinya begitu pengumuman dilakukan, tentunya kita langsung melakukan persiapan, ya. Persiapan terutama karena lahannya adalah lahan yang dikuasai negara, maka nantinya tentunya kementerian terkait, apakah LHK atau Kementerian ATR BPN, memastikan lahan itu bebas dari spekulasi. Artinya tidak boleh dilakukan jual beli lahan di wilayah yang sudah ditentukan, karena itu sudah dikuasai negara. Dan kemudian dari segi penyiapan fisiknya kami harus segera membuat master plan-nya, kemudian juga urban design dari kotanya, di samping produk hukum. Produk hukum artinya yang akan dibahas dengan DPR mengenai undang-undangnya, berikut status tanah untuk lahan yang nantinya akan menjadi ibu kota baru tersebut. Jadi walaupun diumumkan kapanpun tidak akan terjadi kenaikan harga karena memang ini lahan-lahan yang dikuasai oleh negara. Memang dari awal kita mencari lahan yang bisa dikendalikan atau dikuasai oleh negara, sehingga tidak perlu kita terjebak dalam spekulasi atau mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk pembebasan lahan. Tadi ada 3 alternatif ya, Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur. Kriteria-kriterianya apa? Kan kalau yang pernah saya baca, lokasi harus strategis, dia harus punya infrastruktur dasar. Betul. Yang spesifik mungkin Bappenas punya, apa kriteria-kriteria sebagai indikator penilaian? Tetap berpegang pada kriteria umum yang sering kami sampaikan. Misalnya pertama mengenai resiko bencana. Ya. Betul bahwa ketiga area tersebut dari segi resiko gempa bumi atau tsunami kecil sekali. Ya. Tetapi kan masih ada potensi yang sering juga diangkat di media mengenai kebakaran hutan, ya, kemudian mengenai lahan gambut, ya, kemudian mengenai kualitas tanah, kemudian juga potensi mengganggu paru-paru hutan, paru-paru dunia maksudnya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan lagi penelitian secara lebih mendalam. Kita ingin memastikan bahwa kondisi tanahnya itu memang kondusif untuk dibangun dan tidak berpotensi untuk menciptakan kebakaran lahan dalam waktu yang lama. Yang dikuasai oleh negara ada berapa ribu hektar Pak di sana Pak? Cukup besar karena sebenarnya tanah yang dipakai untuk konsesi batu bara atau untuk hutan tanaman industri atau untuk penggunaan oleh masyarakat itu sebenarnya masih dikuasai negara, ya. Tinggal negara menyatakan, oke, saya butuh saat ini tanahnya, sehingga kegiatan di atas tanah tersebut ya harus dihentikan dan diubah. Gitu. Jadi intinya sebenarnya ya penguasaan negara terhadap lahan di sana masih sangat luas. Ada yang di bawah LHK, ada yang di bawah kendali dari ATR BPN. Estimasi pembiayaan Pak Bambang ini kan ada yang bilang 466 triliun, ada yang bilang 300-an triliun. Ini berapa estimasi yang pasti? Lalu kemudian
apakah angka sebesar itu bisa kemudian dipastikan bisa menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang baik, selain tentunya masyarakat takut juga, khawatir juga kalau ini rawan korupsi juga nih Pak? Ya, tentunya kalau angka persisnya nanti kita menunggu lokasi. Angka yang kami pakai adalah angka perkiraan kasar, terutama berdasarkan satuan harga yang dipakai oleh negara-negara yang tapi ada range-nya gitu ya Pak ya? Ya, negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota, ya. Dan kami juga melihat kondisi di daerah tersebut kira-kira seperti apa. Nah, tentunya angka masih bisa berubah, dan tentunya membangun pusat pemerintahan yang baru tadi di wilayah Kalimantan akan memberikan dampak ekonomi, baik kepada provinsinya maupun kepada ekonomi Kalimantan keseluruhan dan bahkan ekonomi nasional. Jadi kami sudah melakukan analisa perhitungan, dampaknya positif, dan terutama untuk Pulau Kalimantan yang belakangan pertumbuhan ekonominya memang agak lemah karena ekonomi Kalimantan ini sangat tergantung pada sumber daya alam, batu bara dan juga sawit. Yang kebetulan kedua-duanya harganya sedang tidak baik, sehingga perlu ada sesuatu di Kalimantan untuk kemudian mengangkat ekonominya kembali. Nah, barangkali pembangunan pusat pemerintahan baru ini bisa membantu Kalimantan untuk mulai menata kembali sektor apa yang kira-kira ke depan bisa menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Oke, jadi skemanya seperti apa nih Pak? APBN nanti pegang apa, BUMN pegang apa, KPBU apa, swasta murni pegang apa saja? Ya, tentunya APBN hanya untuk hal-hal yang tidak mungkin dikerjasamakan dengan swasta. Yang paling simpel misalnya infrastruktur dasar, ya, infrastruktur dasar. Kemudian yang kedua membangun istana misalkan, atau membangun gedung parlemen. Tetapi kalau gedung kementerian itu kita bisa melakukan kerjasama dengan swasta dalam konteks pengelolaan aset misalkan. Kemudian karena kami juga menyadari saat ini hari ini di Kalimantan itu kalau menurut teman-teman dari TNI masih sangat kurang yang namanya pertahanan di wilayah Kalimantan, sehingga momentum membangun ibu kota baru ini sekaligus juga momentum untuk memperkuat kehadiran pertahanan baik darat, laut maupun udara. Dan itu pastinya harus menggunakan APBN. Oke. Berikutnya nih Pak, ini rancangan apa namanya, katanya kepentingan ibu kota dipindahkan karena juga kepentingan nasional rakyat Indonesia, karena katanya Batavia itu bukan cerminan dari kepentingan rakyat Indonesia, itu kepentingan dari Belanda. Nah, karakter kota semacam apa yang ingin dibangun nanti di Palangkaraya? Apakah Green City, Smart City, atau seperti apa? Oke, berikutnya nih Pak, ini rancangan apa namanya, katanya kepentingan ibu kota dipindahkan karena juga kepentingan nasional rakyat Indonesia, karena katanya Batavia itu bukan cerminan dari kepentingan rakyat Indonesia, itu kepentingan dari Belanda. Nah, karakter kota semacam apa yang ingin dibangun nanti di Palangkaraya? Apakah Green City, Smart City, atau seperti apa? Kenapa Anda bilang Palangkaraya? Kan saya tidak menyebutkan apa-apa mengenai lokasi. Ya, mungkin sebutnya ibu kota baru. Ibu kota baru. Ya. Nah, jadi cirinya nanti kami sudah bicara dengan asosiasi perencana, asosiasi rancang bangun kota, maupun asosiasi arsitek. Jadi semua sepakat nanti desain dari kotanya berikut bentuk-bentuk bangunannya itu harus mencerminkan kekhasan Indonesia. Dan kekhasan Indonesia ini bukan berarti nanti setiap kebudayaan atau ethnicity itu terwakili dalam bentuk gedung, ya, tetapi lebih kepada inilah arsitektur ala Indonesia, di mana arsitektur ala Indonesia itu memperhatikan apa iklim, ya, bagaimanapun wilayah tersebut terletak di Khatulistiwa, ya, dengan tingkat temperatur antara 28 sampai 32 derajat, humidity juga cukup tinggi. Jadi artinya harus dibuat style arsitektur yang membuat meskipun kota itu mengalami kondisi yang mungkin tidak nyaman, tapi bisa dibuat nyaman. Ya. Sama seperti yang sekarang dilakukan Singapura, yang sudah jelas humidity-nya tinggi, temperatur cukup tinggi, tapi dengan teknologi landscape terutama membuatnya menjadi semacam hutan kota, itu bisa ikut membuat kotanya lebih nyaman. Jadi acuannya ke Singapura atau Putrajaya atau itu contoh ya. Contoh bahwa kita harus bisa berhadapan dengan kondisi iklim. Artinya kondisi iklim harus jadikan tantangan buat kita membuat kotanya lebih nyaman tanpa tergantung sepenuhnya pada AC misalkan, pada pendingin, tapi lebih kepada sistem
karena ini paru-paru dunia, maka kota ini nanti memang konsepnya adalah Forest City. Jutaan PNS di Indonesia tentunya mungkin penasaran nih Pak, aparatur sipil negara ini, saya pindah atau tidak, saya ikut pindah atau tidak. Ini mungkin sebagai gambaran saja Pak, yang kemudian nanti akan di pembagiannya seperti apa, fungsi pemerintahan, fungsi jasa keuangan, perdagangan, itu mana yang akan ditaruh di Jakarta, mana yang akan ditaruh di ibu kota yang baru? Dalam rancangan awal, yang pasti eksekutif, legislatif, yudikatif itu pindah ke pusat pemerintahan. Ya. Jasa keuangan dan investasi itu tetap di Jakarta. Karena Jakarta harus kita dorong sebagai pusat bisnis dan keuangan yang kelasnya regional, ya, biar bersaing dengan apakah Singapura, Kuala Lumpur ataupun Bangkok misalkan. Dan kemudian mengenai PNS tadi, menurut data sih PNS ada 4 juta. Tapi kan banyak PNS yang Pemda, pegawai pemerintah daerah, guru dan segala macam, sehingga yang pindah itu adalah PNS pemerintah pusat, yang jumlahnya kalau hari ini itu sekitar 200.000, ya, 200.000 katakan dengan keluarga, ya mungkin keluarga dan PS itu bisa kalau semuanya pindah itu 1 juta kira-kira, ya. Tapi itu kan nanti bertahap pemindahannya. Jadi ketika nanti sudah diumumkan di hari H, misalnya katakanlah di bulan Agustus, langkah pertama yang akan dilakukan itu apa Pak? Langkah pertama adalah penyiapan lahan, penyiapan sertifikatnya, status hukumnya, ya, kemudian master plan-nya, urban design-nya, karena kan disesuaikan dengan lokasi yang dipilih tadi, sehingga 2021 sudah bisa groundbreaking. 2021 bisa groundbreaking. Dan konstruksi 2024 pemindahan tahap pertama. Pemindahan tahap pertama, termasuk yang vital-vital tadi begitu ya. Terakhir Pak, ini masyarakat sangat antusias begitu ya. Seperti apa sih ibu kota baru nanti? Mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, menjawab kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka saat ini? Ya, tentunya kita harapkan nanti pusat pemerintahan baru ini akan menjadi contoh ideal standar kota di Indonesia. Yang terus terang harus kita akui selama ini masih jauh dari harapan. Ya, karena kebanyakan kota di Indonesia itu adalah kota kecil atau desa yang kemudian berkembang. Sehingga perencanaannya itu kadang-kadang terpaksa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, karena kita punya kesempatan membangun kota dari nol, maka perencanaannya itulah yang kemudian mengarahkan bentuk dari kota tersebut. Dan karena kita ingin menjadi standar ideal, maka praktek-praktek yang terbaik yang dilakukan di negara maju itu akan kita terapkan. Misalkan untuk keperluan gas, kita akan membangun jaringan gas kota, ya, untuk semua rumah tangga. Demikian juga sarana air limbah. Demikian juga pengendalian banjir atau drainase. Hal-hal kecil yang selama ini mungkin tidak terlalu kita perhatikan, ini akan menjadi perhatian utama. Sehingga kota ini benar-benar bisa menjadi panutan bagi kota-kota lain. Ketika kota-kota lain ingin memperbaiki diri, ya mungkin kota-kota lain tidak bisa 100% karena mereka bukan kota yang dibangun dari nol. Tapi paling tidak standarnya mulai mengikuti. Ya, contoh paling simpel, misalkan tidak ada lagi nanti tiang listrik, kabel listrik di atas, semuanya harus di bawah tanah misalkan. Itu contoh-contoh. Dan satu lagi, dari awal kita akan mengembangkan angkutan umum berbasis rel di pusat pemerintahan baru. Jadi tidak ada lagi isu-isu polusi begitu ya? Tidak ada isu polusi, tidak ada isu kemacetan, dan juga tidak ada isu yang terkait dengan sengketa lahan dan segala macam. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama.